Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baiklah, kita langsung saja membuka pembelajaran kali ini dengan bacaan umur kitab. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, ilmu kita dijadikan oleh Allah ilmu manfaat yang barokah. Mana hadis ini yang barokahil Fatihah. Ya, Pak Guru akan memeriksa kehadiran Anda semuanya. Kira-kira lengkap apa tidak? Jumlahnya berapa? 15 ya. Nah, coba kami panggil Kolila, Sulfia, Ria, Siti Komaria, Hilda. Cukup ya, 15. Kami rasa sudah lengkap. Nah, baiklah, mari kita mulai masuk kepada pembelajaran. Tapi sebelumnya kami ingin mengecek terlebih dahulu kira-kira bagaimana pemahaman Anda terkait dengan pembelajaran atau materi sebelumnya. Materi sebelumnya apa, anak-anak? Sistem ekonomi. Yang Anda ingat ada berapa sistem ekonomi? Yang pertama, Tradisional, liberal, komando, campuran. betul sekali. Selanjutnya kira-kira dari sistem ekonomi liberal yang masih Anda ingat dari Faruna mungkin bisa dijawab. Kira-kira salah satu dampak negatifnya apa? Mudah terjadinya monopoli. Mudah terjadi monopoli. Oke, mungkin itu sebagai awalan anak-anakku semuanya. Selanjutnya sebagai motivasi untuk Anda semuanya, perlu diingat bahwasanya Anda sekarang ada dalam usia emas. Tentunya keberlangsungan apapun yang ada di negara kita itu tergantung kepada Anda semuanya. Maka ayo belajarlah dengan semangat. Semoga ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya anak-anakku, sebagai gambaran awal, perlu Anda ketahui juga seperti biasa untuk KKN kita yaitu 70. Kami harapkan dalam mengerjakan baik LKPD ataupun POSTES nanti acuannya adalah itu, kiranya semuanya ada di atas KKN. Setelah Anda semuanya mencari informasi dengan mendengarkan penjelasan dari guru, memperhatikan tayangan video dan diskusi, diharapkan nanti Anda semuanya mampu untuk pertama menganalisis sistem perekonomian Indonesia dengan benar dan teliti. Kemudian seperti biasanya model pembelajaran yang akan kita gunakan tetap yaitu model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan feedback dan juga metode diskusi. Langsung saja kita masuk kepada materi. Silakan disimak semuanya. Bagaimana dengan sistem ekonomi Indonesia? Maka dari itu silakan disimak tayangan video berikut ini. Guruku menerangkan menggunakan buku ekonomi kelas 10 karangan Nur Cahyani Tias. Di buku ini dikatakan bahwa Indonesia itu memakai sistem ekonomi Pancasila loh. Sistem ini memiliki karakter unik yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Kamu tahu kan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 4. Oke, jelas kira-kira anak-anak? Sedikit saya beri gambaran dari apa yang sudah Anda simak dari video tersebut, bahwasanya sistem ekonomi di Indonesia. Di situ disebutkan secara normatif, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Selanjutnya sebagai fase pertama orientasi masalah bisa disimak melalui video berikut ini. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia
senilai 25 miliar dolar Amerika, setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Hal tersebut beriringan dengan tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Kira-kira apa yang bisa kita tangkap? Semakin luasnya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, sehingga ada beberapa dampak negatif yang patut untuk kita diskusikan dalam pembelajaran kali ini. Di antaranya bisa dicek terjadinya persaingan bebas atau free fight liberalism, kemudian yang kedua sistem etatisme, dan yang ketiga monopoli. Silakan sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati. Kami harap dari ketua kelompok yang sudah terbentuk bisa membagi tugas dengan teman-teman atau dengan anggota di kelompoknya. Pada semua siswa dilihat nanti ya di dalam LKPD dan juga Postes, jangan lupa untuk mengisikan data diri secara lengkap. Dan untuk selanjutnya saya ingin membagikan kertas yang nantinya tolong bisa dilengkapi dengan hasil diskusi yang telah Anda lakukan sesuai dengan tema-tema yang sudah kita sepakati di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, free fight liberalism adalah adanya kebebasan yang tak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Hal tersebut berdampak terhadap semakin bertambahnya luas jurang pemisah antara kaya dan yang miskin. Faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi: 1. Kurangnya aktivitas dan kebersamaan antar warga. 2. Kebutuhan hidup semakin mahal dan menurunnya pendapatan per kapita. 3. Kurangnya daya saing sumber daya manusia, yaitu SDM, dan tanpa peningkatan produktivitas. Demikian presentasi dari kami. Kemudian kami buka dengan sesi pertanyaan. Dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Jadi, yang dimaksud dengan kemiskinan ialah keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan antara seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan pokok dari mulai sandang, pangan, makanan, dan papan tempat tinggal, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Apa hubungan antara kesenjangan ekonomi dengan tingginya kriminalitas? Jadi hubungannya ialah adanya kesenjangan sosial ekonomi ini bagi warga Indonesia yang miskin dan tak dapat memenuhi kebutuhannya secara cukup. Dengan adanya faktor tersebut, sebagian dari mereka akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup mereka. Sehingga berbagai cara tersebut menyebabkan adanya mencuri, bermain judi, serta tindak kriminal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kita mengetahui faktor-faktor dan dampak dalam kesenjangan sosial ekonomi, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena beberapa dampak tersebut, maka yang harus kita lakukan ialah mengurangi faktor-faktor yang dapat memicu kesenjangan sosial ekonomi atau bahkan memberantasnya hingga habis. Demikian
sekian presentasi kami. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Apa yang dinamakan eksploitasi? Apa yang dinamakan dengan Eksploitasi. bisa ditangkap ya? Bagaimana contohnya eksploitasi dalam dunia kerja? Eksploitasi adalah politik kemanfaatan secara semena-mena atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek. Dengan diciptakannya banyak lapangan kerja baru akan membantu untuk mengurangi jumlah angka pengangguran. Dalam dunia kerja itu ada batasan usia kerja mulai dari umur 15 sampai 64. Jika kita mempekerjakan anak di bawah umur, kita terjadi eksploitasi karena kita tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komunika akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mekanisme. Tadi kan sempat dalam presentasinya menyebutkan monopoli. Bisa dijelaskan lagi supaya teman-temannya juga paham apa yang dimaksud dengan monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok ekonomi tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti sistem tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk tanggapan dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menutup kita awali dengan memeriksa hasil pekerjaan Anda, yaitu maskernya. Saya silakan dibagi kita ke depan. Yang pertama, dalam suatu negara menganut demokrasi ekonomi, sistem etatisme merupakan paham yang harus dihindari. Adapun ciri paham etatisme adalah hanya anakku terkait dengan apa yang sudah kita bahas mulai awal tadi, bisa aku simpulkan bahwasannya dalam sistem ekonomi Indonesia ini pertama, atau di Indonesia ini dapat kita simpulkan bahwasanya Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Artinya gimana? Kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaannya ada kelemahan dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila yang harus dihindarkan, yaitu yang sudah kita bahas tadi. Pertama ada free fight liberalism, kemudian ada sistem etatisme, dan juga monopoli. Kira-kira ya, yang perlu diketahui anak-anakku, untuk materi yang akan datang, setelah kita mempelajari tentang analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, di pertemuan yang akan datang kita masuk di KD 3.3, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.